Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummu Salamah. Saya dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 3 Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 3 materi tentang tasawuf, ilmu tasawuf. Yang pertama itu definisinya, yang kedua itu ruang lingkupnya, dan yang terakhir itu ada tujuan dari ilmu tasawuf itu sendiri. Yang pertama, definisi dari tasawuf. Tasawuf, tasawwafa atau yatasawwafu, artinya itu bulu domba. Mengapa demikian? Mengapa tasawuf disebut dengan bulu domba? Penganut tasawuf itu menjalani kehidupan yang sederhana dan memiliki hati yang mulia. Mereka cenderung menghindari pakaian sutra dan memakai kain dari bulu domba yang berbulu kasar atau kain wol yang bahannya itu kasar, yang pada saat itu merupakan simbol dari sebuah kesederhanaan. Nah, akar dari kata tasawuf itu adalah sofa, artinya suci. Mana sucinya? Ia menyaring sesuatu yang kotor sehingga timbullah sesuatu yang bersih. Para ahli mendefinisikan tasawuf yaitu yang pertama ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau mengatakan bahwa tasawuf itu adalah mensucikan hati dan melepaskan nafsu dari pangkalnya dengan riyadhah, taubatan nasuha, dan rasa ikhlas. Sedangkan pendapat ahli yang kedua yakni Syekh Ibnu Ajibah. Beliau menjelaskan makna tasawuf yakni adalah ilmu yang membawa seseorang agar bisa dekat bersama Tuhannya melalui penyucian rohani dengan amal-amal soleh. Jadi, jika ditanya apa sih tasawuf itu? Tasawuf itu adalah proses pembelajaran yang menyaring sesuatu yang kotor yang ada di dalam tubuh kita, yakni terutama itu hati. Hati yang kotor itu disaring keluar dan akan bersih nantinya jika dibersihkan. Seperti penyakit iri hati, dengki gitu, itu disaring, maka nanti akan bersih. Nah, proses penyaringan ini itu disebut tasawuf. Hasilnya itu mutasawuf, orang yang disebut dengan sufi. Lalu, bagaimana cara menyaring sesuatu yang kotor itu? Ya, dengan syariat atau ibadah. Lewat apa? Lewat sholat, puasa, membaca Al-Quran, dan yang amal-amal yang berhubungan dengan penyucian hati tadi. Menyaring itu disebut dengan tazkiyah. Nah, orangnya itu disebut dengan sufi. Sufi itu orang yang bisa membersihkan hatinya, yang latihannya itu lewat ibadah, mendekatkan dirinya itu kepada Allah. Ilmunya itu disebut tasawuf. Tasawuf itu sama dengan ilmu syariat, tapi tingkatannya itu lebih tinggi. Itu materi yang pertama, yakni definisi dari ilmu tasawuf itu. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup dari ilmu tasawuf itu sendiri. Ruang lingkup dari ilmu tasawuf. Ruang lingkup ilmu tasawuf itu meliputi aspek-aspek spiritual, moral, dan psikologis dari kehidupan seseorang dalam rangka ia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa saja nih aspek-aspek spiritual, moral dalam ruang lingkup bertasawuf? Yakni yang pertama itu ada tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa, proses penyaringan, pembersihan, penyucian jiwa.
Nah, tasawuf itu berfokus kepada pembersihan hati dan sifat-sifat tercela seperti ria, sombong, iri, dengki. Nah, serta pengisian hati itu dengan sifat-sifat terpuji seperti rasa ikhlas, sabar, tawakal, dan rasa syukur. Apa tujuan utamanya itu? Tujuan utamanya itu mencapai kebersihan hati untuk mendekatkan dirinya itu kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, pengalaman spiritual. Pengalaman spiritual tasawuf itu mengajarkan untuk mencapai maqam ihsan, yakni menyembah Allah seolah-olah melihat Allah. Dan jika tidak mampu, menyadari bahwa Allah melihat kita. Hal ini itu berkaitan dengan peningkatan hubungan spiritual dengan Allah melalui zikir, doa, dan meditasi spiritual. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, maqamat dan ahwal. Dalam tasawuf terdapat konsep maqamat, tingkatan spiritual, dan ahwal, keadaan spiritual seorang. Maqamat, definisi dari maqamat itu adalah tingkat-tingkat perjalanan rohani seorang sufi seperti taubat, zuhud, sabar, ridho, serta tawakal. Sedangkan ahwal itu adalah pengalaman spiritual yang dianugerahkan Allah kepada para sufi sebagai bentuk karunia-Nya, seperti kebahagiaan, kedamaian, dan cinta. Yang keempat, suluk atau perjalanan spiritual. Tasawuf juga mencakup praktik-praktik suluk, yakni perjalanan spiritual yang ditempuh seorang sufi dalam menapaki jalan kesucian dan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Suluk biasanya dipandu oleh seorang mursyid atau seorang guru spiritual yang membimbing murid-muridnya melalui ajaran-ajaran tasawuf. Yang kelima, ada zikir dan wirid, yakni praktik zikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan salah satu aspek penting dalam tasawuf. Zikir itu dapat dilakukan secara lisan maupun hati, di dalam hati, dan bertujuan untuk selalu mengingat Allah dalam segala hal. Itu ruang lingkup dari ilmu tasawuf. Nah, yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang tujuan dari ilmu tasawuf itu. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang tujuan dari tasawuf. Nah, saya mengutip kajian dari Syekh Muhammad Fathur Rahman. Di dalam kajiannya itu, ia menyebutkan bahwa tujuan dari tasawuf itu ada 5. Yang pertama, ada sofa'un nafsi wa muhasabatuha. Sofa'un nafsi, dibersihkan jiwanya dari penyakit hati. Dibersihkan hatinya, bersih dari apa? Bersih dari kotoran-kotoran hati. Wa muhasabatuha, yakni melakukan proses muhasabah diri atau evaluasi diri. Nah, yang muhasabah diri ini yang setiap harinya kita itu dihadapkan dengan ibadah kita, sholat kita. Ini bacaannya itu udah benar apa belum? Ibadah kita ini udah benar apa belum? Nah, disinilah bentuk kita bisa berkonsentrasi penuh pada diri kita, sehingga kita tidak terjerumus atau terombang-ambing kepada sesuatu yang tidak baik atau pergaulan yang kurang baik. Evaluasi seperti apa? Misalkan, di dalam sholat kita itu, apakah bacaannya itu sudah benar? Apa belum? Rukuknya, sujudnya sudah benar apa belum? Disitulah kita melakukan pembenahan diri, melakukan evaluasi diri. Nah, itu tujuan tasawuf yang pertama, dibersihkan jiwanya, jasmaninya, rohaninya, sekaligus muhasabahnya. Yang kedua,
ada qasdu wajhillahi ta'ala. Segala urusan hati kita itu, hatinya selalu karena Allah Ta'ala. Mau mengaji, tiba-tiba dipanggil untuk sholat. Hayya 'alas sholat. Qasdu wajhillah. Atau selalu karena Allah Ta'ala. Mau belajar ke kampus, qasdu wajhillah. Mau mengajar, qasdu wajhillah. Itu semuanya karena Allah Ta'ala. Rangkaian ibadah kita semua itu selalu karena Allah Ta'ala. Libatkan Allah di segala urusan kita. Yang ketiga, itu yang kedua. Yang ketiga, at-tamassuku bil fakhri wal iftiqar. Berpegang teguh kepada sifat butuh kepada Allah. Artinya itu jiwa kita itu selalu membutuhkan Allah dimanapun kita itu berada. Yang keempat, ada tawtinul qalbu 'alal rahmah wal mahabbah. Allah penuhi hatinya dengan rahmat Allah dan kecintaan terhadap Allah, Rasulnya, terhadap sesama. Allah penuhi hatinya itu dengan kecintaan. Jadi hati kita ini dipenuhi Allah dengan kasih sayang terhadap Allah sendiri, terhadap Rasulnya, terhadap sesama, terhadap teman-teman kita, sesama Muslim. Nah, itu yang kelima, at-tajammulu tajammul bi makatimil akhlak. Artinya memperindah dirinya itu dengan akhlak, sebagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima ini menjelma akhlaknya itu kepada Allah, kepada sesama makhluk. Maka orang yang bertasawuf itu kemana-mana itu akan nikmat dan ibadahnya. Dan orang yang bertasawuf itu cenderung lebih bahagia. Ya, orang yang bertasawuf itu akan nikmat, akan ibadah dengan berakhlak yang mulia, yakni akhlak seperti Nabi Muhammad SAW. Jadi itu adalah 5 rangkaian dari tujuan tasawuf. Itu yang bisa saya sampaikan tentang definisi ruang lingkup dan tujuan dari ilmu tasawuf itu sendiri. Semoga apa yang bisa saya sampaikan itu bermanfaat. Dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.